Sudah 8 tahun lamanya almarhum UJ meninggal dunia dan selama 8 kali momen lebaran Umi Pipik melewatinya tanpa kehadiran UJ di sampingnya. Namun selama 8 tahun ini juga Umi Pipik selalu datang berziarah kubur serta memanjatkan doa untuk almarhum UJ. Dan secara eksklusif Umi Pipik pun kembali melakukan ziarah kubur tepat di hari ulang tahun UJ. Dan juga dilakukan sebelum pemerintah DKI Jakarta melarang warga ziarah kubur pada tanggal 12 Mei hingga 16 Mei 2021. Dan ketika melakukan ziarah kubur, Umi Pipik pun meneteskan air mata. Selain melakukan rutin ziarah kubur ke makam almarhum UJ, beberapa waktu yang lalu, Umi Pipik memberikan pernyataan yang mengejutkan, yaitu tentang almarhum UJ yang selama hidup berpoligami dan memiliki 3 istri. Selain itu, yang mengejutkan adalah dari istri kedua almarhum UJ memiliki anak. Sedangkan untuk istri ketiga, Umi Pipik mengatakan jika sosok istri ketiga adalah public figure. Tak pelak, setelah Umi Pipik mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, pro dan kontra pun menghampiri dirinya. Namun, Umi Pipik tak peduli dengan komentar-komentar negatif tentang pernyataan bahwa almarhum UJ berpoligami dan memiliki 3 istri. Lalu seperti apa maksud dan tujuan Umi Pipik mengatakan ke publik yang pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Delapan tahun sudah almarhum UJ telah meninggal dunia. Selama 8 tahun juga, Umi Pipik melewati Hari Raya Idul Fitri tanpa kehadiran almarhum UJ karena telah pergi untuk selamanya. Namun, meski raga UJ kini telah tiada, Umi Pipik dan anak-anaknya selalu rajin dan tidak pernah lupa berziarah dan mendoakan untuk almarhum UJ yang telah meninggal dunia. Hal ini memang selalu dilakukan oleh Umi Pipik. Secara eksklusif, Umi Pipik melakukan ziarah pada tanggal 12 April 2021 silam, tepat pada hari ulang tahun UJ dan juga sebelum ada larangan dari pemerintah melakukan ziarah kubur pada tanggal 12 Mei hingga 16 Mei 2021. Bagi Umi Pipik, mendoakan almarhum UJ yang sudah meninggal dunia selalu dilakukan. Dan ketika Umi Pipik berziarah serta memanjatkan doa, Umi Pipik terlihat meneteskan air mata. Inilah detik-detik saat Umi Pipik berziarah ke makam almarhum UJ dan meneteskan air mata.
Yang berapa kali? Aduh, saya nggak ngitungin ya Mbak, yang berapa kalinya. Kalau doa kan nggak perlu dihitung-hitung ya gitu. Dan kalau doa itu kan nggak perlu harus datang ke makam gitu ya. Doa kita dimanapun juga, insya Allah di rumah juga kita sering doa, insya Allah sampai. Ini karena pas hari ini kan tanggal lahir beliau dan besok juga udah puasa, jadi ya udah kita ziarah. Ya mungkin sewajarnya kali ya gitu. Sewajarnya saja kan di Islam juga kita nggak boleh ya meratapi, itu nggak boleh. Toh semua juga bakalan, rumah kita juga bakalan di sini semuanya, cuma nggak tahu kapannya kan gitu. Semua akan sampai ke alam barzah semuanya gitu. 8 tahun sudah almarhum Uje telah meninggal dunia. Dan selama 8 tahun ini juga ternyata Umi Pipik menutup sebuah fakta bahwa almarhum Uje ternyata selama hidup memiliki 3 istri. Sontak, pernyataan dari Umi Pipik ini pun membuat geger publik dan netizen. Banyak pihak yang terkejut dengan pernyataan dari Umi Pipik bahwa almarhum Uje memiliki istri 3. Tak pelak, pro dan kontra pun bermunculan dengan pernyataan dari Umi Pipik. Namun, Umi Pipik sadar dan siap bahwa pernyataannya akan membuat publik terkejut. Dan bagi Umi Pipik, pernyataannya tersebut bukanlah bermaksud untuk membuka masa lalu dari almarhum Uje. Umi, kalau gitu kan bisa kasih tahu gitu namanya siapa gitu Pak? Apanya nih? Nama orangnya. Istri-istrinya Iya. nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu. Kenapa saya tutupin ya karena kitanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak perlu dibuka gitu, jadi tutupin. Nah kalau pas ini karena kemudian ada pertanyaan itu ya akhirnya saya mengatakan bahwa poligami itu ya karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami, dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga, almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami kecewa. Nah saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih naik daun ya masih kena. Saat itu tugas saya menutupi beliau ya, maksudnya biarkan orang-orang ini, umat ini hanya taunya beliau dakwah saja. Untuk urusan pribadinya nggak perlu kepo bagaimana hidup rumah tangga saya dan beliau, nggak perlu ada yang tahu. Pernyataan terbaru adalah bahwa dari istri kedua almarhum Uje telah membuahkan anak. Umi Pipik pun mengungkapkan jika dirinya mengeluarkan pernyataan seperti ini bukan sedang membuka masa lalu almarhum Uje, melainkan ingin bertemu dengan anak dari istri kedua almarhum Uje yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Maka harapan Umi Pipik adalah dengan pernyataannya, semoga anak dari almarhum Uje dari istri kedua ini dapat menghubunginya jika sedang melihat pernyataan dari Umi Pipik ini. Umi Pipik pun sadar bahwa pernyataannya ini pasti akan menimbulkan kontroversi serta pro dan kontra. Namun bagi Umi Pipik, dirinya tidak peduli dengan omongan orang. Karena yang terpenting bagi Umi Pipik adalah benar-benar ingin mengetahui bagaimana keadaan terkini anak almarhum Uje dari istri keduanya dan juga menyambung tali silaturahmi. Saya maksudnya memberitahu karena memang qadarullah. Saya yakin dengan kata qadarullah. Daun saja jatuh sudah jadi kehendaknya Allah. Jadi sebelum Mbak Vena itu vlog dengan saya, sebenarnya ini udah saya bahas dengan anak-anak saya bagaimana almarhum dengan berpoligami, anak-anak saya udah tahu. Dan sebelum masuk lebaran itu, sebulan sebelum lebaran itu saya dimimpikan
kan dengan anak kecil yang menarik-narik tangan saya, anak laki-laki. Nah dari situ saya bicara sama anak-anak saya gitu, karena pernikahan beliau yang sebelumnya, pernikahan beliau itu ada anak laki-laki ya. Nah saat itu karena memang saya kenal, kenapa saat itu saya tutupi, karena saya memang pengen beliau saat itu fokusnya dakwah saja. Nah saat itu dengan mimpi itu akhirnya sebenarnya sih udah lama saya sama anak-anak saya cari tahu gitu tentang keberadaan ini gitu, karena bagaimanapun saya bilang sama anak-anak saya, bagaimanapun juga dia adik kamu, satu darah. Kebayang nggak seandainya kehidupan adik kamu di luar sana terlantar, ekonominya nggak terurus, kita zolim, dia juga yatim, kamu juga yatim, ya kita bisa hidup enak, kamu punya rumah, seandainya dia di sana nggak punya rumah, karena kan memang saya udah nggak tahu kontaknya di mana, nah itu gitu ya, akhirnya yaudah yuk kita cari, itu udah lama. Nah, pas begitu mimpi itu akhirnya qadarullah juga pas dengan Mbak Vena saat itu ada obrolan seperti itu ya, akhirnya saya karena ada pertanyaan tentang poligami ya saya mengatakan ya poligami apa yang bukan aib kok gitu ya kan, ini nikah secara sah dalam agama gitu ya, bukan perzinahan gitu, dan beliau juga berpoligami. Akhirnya saya mengatakan sebenarnya gitu, buat saya ya akhirnya terungkap itu gitu. Sebenarnya nggak ada sih untuk membuka aib juga. Gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya, dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya, dan dan anak-anak juga mau nyariin juga ya pengen aja kalau misalkan kalau di luar ternyata, kalau mungkin ibunya udah nikah lagi beda ya, maksudnya hanya ingin ketemu saja dengan anaknya. Terus kalau misalkan ternyata di luar juga mungkin keadaannya ya kita lihat keadaannya, kalau memang soalnya yang jelas kita ketemu dulu lah ya kan, ketemu biar mereka deket sama anak-anak, jadi kan saudara ya, jadi adik gitu ya. Enggak, waktu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macam. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini, mungkin beliau nonton dan bisa ketemu dengan saya. Semoga ya, berharapnya sih seperti itu. Sadar bahwa hingga kini karena pernyataannya yang mengatakan jika almarhum UJ memiliki 3 istri, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Namun bagi Umi Pipik, dirinya tidak peduli dengan pendapat-pendapat orang yang menyudutkan dirinya. Karena bagi Umi Pipik, apa yang semua dirinya lakukan bertujuan dan memiliki niat yang baik. Kalau saya sih orangnya nggak pernah pusing dengan apa kata orang sih ya, karena buat saya mau sekalipun saya dihujat, saya nggak akan dihisap dengan bulian mereka, perkataan mereka tentang saya nggak akan dihisap soal itu, tapi saya akan dihisap dengan perkataan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau ambil pusing gitu, mau dihina juga, toh kita juga manusia hina, nggak ada manusia yang nggak punya dosa, apalagi saya dosanya banyak, dianggap hebat karena Allah tutupi aib saya ya kan. Jadi dan saya juga nggak butuh pujian ya, pujian juga Allah yang pantas dipuji, nggak melambung dengan pujian, nggak tumbang dengan hinaan. Jadi saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah mengkotori hati saya untuk mendengarkan orang lain, karena orang kan dikasih mata tapi melihatnya dengan telinga ya, dikasih telinga tapi mendengarnya hanya dengan mata. Nah, jadi saya cuma punya 2 tangan untuk menutupi telinga saya, tidak bisa buat. Kalau saya kan tipe orangnya baik sangka mulu sama orang, jadi nggak pernah ada benci, nggak pernah dendam. Ya udah, kita berteman, ketemu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Kami, segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin.